Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang Habib yang meyakini Bang Haji Rhoma Irama, seyakin-yakinnya bahwa Bang Haji Rhoma Irama akan mati dalam keadaan su'ul khotimah karena meyakini bahwa nasab habaib itu terputus. Kalau Bang Haji Rhoma Irama tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya juga punya keyakinan seperti keyakinan yang dimiliki oleh Bang Haji Rhoma Irama. Dan kalau Bang Haji Rhoma Irama tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala, saya yakin Bang Haji Rhoma Irama akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seperti keyakinan Bang Haji Rhoma Irama tentang terputusnya nasab Ba'alawi. Sekali lagi, kalau Bang Haji Rhoma Irama tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Bang Haji Rhoma Irama akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, fa na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan sekali ya. Kenapa mengerikan? Karena perdebatan masalah nasab Ba'alawi ini adalah perdebatan yang ilmiah. Kan begitu yang digembar-gemborkan. Kalau kemudian ini adalah perdebatan yang ilmiah, kenapa sampai ada yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang meyakini batalnya nasab Ba'alawi itu akan mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ini kok bisa begitu? Ya, alasannya itu apa? Kenapa yang meyakini batalnya nasab Ba'alawi itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah? Seyakin-yakinnya. Itu alasannya apa? Ya, ini kan masih dalam perdebatan. Menurut saya perdebatannya itu masih dalam taraf yang wajar. Ya, ini benar-benar ilmiah kalau saya melihatnya. Alasannya apa gitu? Karena ini mengerikan. Kok bisa diyakini seyakin-yakinnya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ya, itu bagaimana ceritanya? Jangan begitulah. Jangan menakut-nakuti begitu. Mati dalam keadaan su'ul khotimah itu kan takdir manusia yang akan datang. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Kok sudah ada yang yakin seyakin-yakinnya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu mati dalam keadaan su'ul khotimah? Bagaimana dengan teman-teman di Muhammadiyah misalkan? Yang mereka itu bahkan tidak peduli. Bahkan tidak peduli terkait dengan nasab habaib. Apakah mereka cucu Nabi atau bukan, mereka nggak peduli. Bagaimana dengan mereka? Ya. Apa alasannya sehingga yang meyakini batalnya nasab Ba'alawi ini mati dalam keadaan su'ul khotimah? Alasannya apa? Apakah nasab Ba'alawi ini adalah pembahasan fikih atau pembahasan tauhid? Ya. Kalau masih dalam ranah pembahasan fikih, ulama itu biasa berbeda pendapat dalam fikih. Bahkan dalam fikih itu ada 4 mazhab yang muktabar yang direkomendasikan oleh ahlu sunnah wal jamaah untuk diikuti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu berbeda pendapat. Biasa itu. Ya. Dalam tauhid juga begitu. Ada 2 mazhab yang muktabar yang juga direkomendasikan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Asy'ari
dan Maturidi. Itu juga berbeda pendapat. Bahkan dalam Asy'ari pun ada perbedaan pendapat. Ada yang takwil, misalkan ada yang tafwid. Itu contohnya, ya. Dalam tasawuf pun juga begitu. Ya. Ada mazhab besar juga yang muktabar yang direkomendasikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk diikuti, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Jadi perbedaan dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu biasa. Lah kok bisa ketika berbeda kemudian langsung divonis, ya, yakin seyakin-yakinnya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lah kok bisa begitu? Alasannya apa? Apakah nasab Habaib ini qat'i, sudah qat'i? Saya pikir ya tidak juga. Ini masih dhanni. Ya. Ini masih dhanni, bukan qat'i. Kalau misalkan yang meyakini nasabnya Habaib itu alasannya itu dua, ya, kurang lebih dua. Yang pertama itu adalah syuhrah wal istifadhah. Alasannya, dan syuhrah wal istifadhah itu masih dalam pembahasan. Juga dibantah oleh kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa syuhrah wal istifadhahnya nasab Ba'alawi itu baru terjadi setelah abad ke-9. Sebelumnya tidak ada syuhrah wal istifadhah. Ya. Alasan yang kedua adalah tidak ada atau tidak disebutkan itu tidak berarti tidak ada. Kan begitu alasannya. Ya, Ubaidillah yang tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada. Cuma ini dalam perdebatan juga dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Lah tidak disebutkan juga tidak berarti ada. Kan begitu. Ya. Kemudian alasan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Alasannya apa? Membatalkan nasab Ba'alawi. Ubaidillah tidak ada. Ya, itu kan juga dibantah. Bantahnya ya yang tadi itu. Bahwa tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ya. Kemudian alasan Kiai Haji Imaduddin Utsman juga harus ada kitab sezaman atau yang mendekati. Ya. Kata ya, pihak Ba'alawi tidak ada syarat yang seperti itu. Ya. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman juga didukung oleh ilmu filologi yang mengatakan bahwa tidak ada manuskrip internal ataupun eksternal yang menunjukkan adanya Ubaidillah. Juga dibantah bahwa jika harus ada manuskrip eksternal dan internal, itu juga akan meruntuhkan nasab-nasab yang lain. Ya. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman juga didukung oleh DNA, bahwa DNA Ba'alawi itu tidak nyambung ke Bani Hashim. Ya. Tapi juga dibantah bahwa DNA itu bukan syarat penetapan nasab. Artinya ini kan masih ranah ilmiah kan. Masih debat-mendebat. Kalau masih debat-mendebat, ada khilafiyah, berarti masih dhanni. Kalau dhanni, berarti masih ada ruang perbedaan. Ya. Masih ada sisi yang diperbolehkan untuk kita itu berbeda. Makanya yang meyakini nasab Ba'alawi itu tersambung silahkan, monggo. Ya. Yang tidak meyakini nasab Ba'alawi itu tersambung juga monggo. Ya. Yakin tersambung silahkan, yakin tidak tersambung juga silahkan. Karena ini dhanni. Ya. Dhanni. Kalau alasannya lagi misalkan, tapi ini sudah difatwakan oleh para ulama. Fatwanya itu baru kapan? Fatwanya itu kan baru abad 9 ke belakang. Sedangkan nasab Ba'alawi ini sudah ada sebelum abad 9. Ada tidak fatwa itu? Ini sudah ijma, kata mereka.
Ijma'nya itu kapan? Ijma'nya kan baru abad 9 ke belakang. Sebelum itu tidak ada ijma'. Padahal nasab Alawi itu sudah ada sebelum abad 9. Ya, ini kan perdebatan. Ya, ini masih perdebatan. Jangan terburu-buru langsung memvonis seseorang itu su'ul khotimah. Begitu, ya. Jadi, karena ini dhanni, saya ulangi lagi, karena ini dhanni, ya silakan. Yang yakin nasab Alawi itu tersambung silakan, yang yakin nasab Alawi itu terputus ya silakan. Jangan ada memvonis seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi, saya itu menunggu, ya. Saya masih mauquf. Saya masih menunggu perdebatan ini. Perdebatan ini kapan selesainya saya menunggu. Ya. Tetapi kalau sudah divonis seperti kata Habib di awal tadi itu, ya selesai, nggak ada perdebatan berarti. Kan begitu. Ya janganlah kita Ahlussunnah wal Jamaah menghargai perbedaan. Kan begitu. Begitu ya, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.